Jujur saya tidak rela kiai-kiai saya, ulama-ulama kita yang berjuang dengan menggunakan tariqah sampai digantung dikatakan sebagai pelaku perbuatan melanggar agama, dan itu tertera dalam kitab Habib Usman. Ya. Jujur saya tidak terima. Iya, kalau saya tanya saat ini dengan nasionalisme saya ditanya, ya saya sama dengan Gus Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku, kontroversi Habib Usman bin Yahya kami angkat bukan hanya setelah merebaknya kasus nasab ini. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah mengulas hal itu. Nah, terkait dengan kontroversi beliau ini, bukan juga terjadi setelah kewafatannya, bahkan ketika beliau masih hidup. Hal ini kita bisa lihat satu di antaranya dalam catatan-catatan yang dibuat oleh sahabat dekatnya, yaitu Sunuk Hurugronje. Atau kekinian kita bisa membaca dalam buku Dr. Karel Stenbrink betapa seorang Habib Usman ini pada saat hidupnya berada di dua sisi. Di satu sisi beliau tentu sebagai pemuka agama, tapi di lain sisi beliau adalah orangnya Belanda, kan seperti itu. Nah, dari sisi Ba'alwi sendiri, Mr. Hamid Al-Ghazali atau Habib Hamid Al-Qadri, demikianlah sampai menulis buku yang isinya itu antara lain mengulas tentang Habib Usman. Di situ juga dijelaskan betapa Sunuk Hurugronje susah payah ingin menaikkan kembali marwah Habib Usman, karena pada saat itu Habib Usman di mata Hadromi atau diaspora Hadramaut yang ada di Batavia secara khusus, termasuk dari kalangan Ba'alwinya, itu nama Habib Usman sudah rusak. Sehingga bagaimana caranya agar Habib Usman ini bisa naik lagi marwahnya. Disinilah Sunuk Hurugronje mengharapkan agar Habib Usman mendapatkan penghargaan dari Ottoman atau dari Kekhalifahan Utsmani. Tetapi hal itu tidak dicapai. Bahkan salah satu pejabat tinggi Utsmani yang ada di Batavia malah mengecamnya. Hal ini sudah pernah kami ulas di kanal ini. Jadi bagi Anda yang mungkin penasaran ingin tahu dan belum menontonnya, silahkan Anda bisa melacak di konten-konten kami beberapa bulan yang lalu atau tepatnya tahun lalu lah ya. Nah, baru-baru ini saya podcast di Pada Suka TV, kanal YouTube milik sahabat kami Yusuf Mares, yang narasumbernya adalah Kiai Kiki. Beliau adalah seorang ketua pimpinan wilayah RMI-NU Jakarta, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah Nahdlatul Ulama Jakarta, di mana tampaknya Kiai Kiki adalah bagian dari Kiai Betawi yang mengagumi Habib Usman. Hal yang wajar bagi saya, namun beberapa sisi perlu saya kritisi. Maka mohon maaf jika umpamanya di antara Anda melihat saya terlalu tegang dan terlalu keras memberikan jawaban, itu di antaranya karena empati saya terhadap persoalan yang terjadi di Cilegon pada 1888. Kita simak berikut ini. Tetapi ada yang menarik lagi sebetulnya. Apa itu? Bagaimana jasa dari ini jasa ini perlu diapresiasi oleh Hindia Belanda karena memang kerjasama dengan Sunok dan menjadi pegawai Hindia Belanda gitu ya. Tadi Kiai Kiki mengatakan ini adalah sebuah pilihan Habib Usman untuk bekerja dengan pemerintahan Belanda. Nah, sehingga prestasi beliau itu mendapat medali salib singa, bintang salib singa. Itulah yang menjadi puncak karir ya, dan bintang salib singa itu tidak semua orang bisa didapat. Nah, ini mungkin menjadi, tapi tidak semua orang juga mau. Dalam satu artikel ya, Mbah Hasim itu mau dikasih itu sama Van der Plas. Iya, tapi iya. Mbah Hasim nggak bersedia. Ya, mungkin lain ceritanya. Iya. Mbah Hasim ya, iya. Persepsinya. Mbah Hasim Asy'ari ya. Mbah Hasim Asy'ari. Nah, tapi kalau Jawa Timur kan Van der Plas gubernurnya waktu itu. Baik, mungkin Kiai Kiki ada tanggapan lainnya, silakan sebelum kita tutup ini. Bintang oranye yang terima oleh Syed Usman itu salah satu dari cara beliau untuk kemudian kita lihat mengambil posisi yang sekali lagi berisiko gitu ketika menerima itu, dan semua dipertimbangkan oleh beliau. Dan itulah yang kemudian kita lihat
beliau itu pada konteks di zaman saat bersama Hindia Belanda ya berada dalam sistem pemerintahan kekuasaan sebagai mufti, ya kita tidak tahu pergolakan seperti apa secara batin di dalam diri Said Usman, tapi sikap-sikap luar lah yang bisa kita kritisi hari ini gitu ya. Kita bisa baca dengan banyak perspektif ya, itu aja. Saya lihat biarkanlah segala macam perspektif buruk Said Usman itu ada, dan saya juga tidak bisa menolak melawan itu sebagai orang yang mungkin dianggap membela ya pemikiran dan sikap Said Usman. Ya, saya dianggap sebagai pembela, biar aja. Bagi saya sih itu pilihan saya juga gitu. Tapi kita tidak bisa melarang orang ketika berpikir buruk, istilahnya dengan cara dengan referensi yang dipakai segala macam. Said Usman pokoknya jelek lah gitu ya, terserah juga itu. Yang kita hari ini adalah apakah karya intelektualnya bermanfaat atau tidak, apakah punya karya sosial bermanfaat tidak, itu aja. Pada saat ini ya, konteks masa lalu menjadi sebuah sejarah buat bangsa ini juga, itu aja. Baik, ada closing statement? Gus? Pada dasarnya saya dari awal itu sampai sekarang tidak berubah ketika menyikapi siapapun, baik kaum Habib ataupun kaum Bumi Putra. Ya, tapi mohon maaf kalau Pak Kiai kita nanti tadi itu ada kata berpikiran buruk. Saya tidak pernah punya pikiran buruk ya. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan data dan kita semua sama-sama tidak hidup di masa itu. Artinya konteks sejarah dari data yang ada adalah interpretatif. Namanya interpretatif tentu saja plus minus hasilnya. Hanya saja terkait dengan Habib Usman, di satu sisi saya mengakui keulamaannya dalam konteks beberapa karya tulis beliau. Tapi di lain sisi saya sebagai warga Indonesia sekarang, dulu ya warga Bumi Putra, jujur saya tidak rela kiai-kiai saya, ulama-ulama kita yang berjuang dengan menggunakan tariqah sampai digantung, dikatakan sebagai pelaku perbuatan melanggar agama, dan itu tertera dalam kitab Habib Usman. Ya. Jujur, saya tidak terima kiai-kiai kami yang digantung oleh Belanda karena apa? Mempertahankan marwah daerahnya. Memang Indonesia belum merdeka, tapi peta kewilayahan kan sudah ada. Ya, Bumi Putra belum merdeka ya. Iya, tapi itu satu sisi. Kedua, itu kan celengan, tabungan semangat. Saya kapan waktu diskusi dengan kalangan sejarawan, ada salah satu perang yang sudah diketahui akan kalah. Saya tidak sebut. Ya. Jadi ada perang yang dilakukan oleh satu kerajaan, tahu kalau kalah akan kalah. Kenapa? Persenjataan kurang. Tapi kita harus berperang. Mati pun tidak apa-apa. Kenapa? Kalau kita tidak berperang, anak cucu kita akan menganggap kita ini sebagai orang yang lemah, sebagai orang penakut. Maka perang kali ini adalah untuk anak kita ke depan. Maka saya berhusnudzon dengan apa yang terjadi di Banten, seperti itulah. Kalau Kiai tadi mengatakan hanya lihat dari buku, konteks peperangan atau pemberontakan di Banten itu kan sangat kompleks. Mulai dari kemiskinan, mulai dari ketidakadilan dan segala macamnya, kemudian terjadilah pemberontakan. Karena harus melihat dari sisi itu. Artinya bahwa ada sekelompok orang yang merupakan pelaku toriko, bersatu berjuang melawan tindakan penjajah Belanda. Lalu si para pejuang ini oleh Habib Usman dikatakan sebagai pelaku perbuatan ghurur. Ya. Jujur saya tidak terima. Ya, baik, itu versi Gus Ali bahwa memang pendapat pendapat dari Habib Usman seperti itu. Baik, closing statement Kiai Kiki silakan. Iya, kalau saya tanya saat ini dengan nasionalisme saya ditanya, ya saya sama dengan Gus Ali. Kalau konteks sekarang hari ini, ya nggak akan jauh beda lah. Saya juga nggak suka gitu Kiai atau saya santri digantung dengan fatwa seperti itu. Hari ini kita bisa bicara seperti itu, konteksnya itu. Ya itu aja. Tapi kita bicara waktu itu seperti apa, situasionalnya. Kalau toh andai kata Said Usman tidak menjadi mufti Betawi, mufti lainnya juga akan menyatakan hal sama karena dibuat tekanan. Itulah suasana kebatinnya kita nggak paham. Pressure terhadap Said Usman seperti apa kita juga nggak ngerti. Apakah beliau betul-betul meridoi apa yang beliau tulis? Karena sekali lagi kalau andai kata bukan Said Usman jadi mufti Batavia yang menyusun atau dikatakan ada kitab seperti itu, apakah mufti Batavia yang lain kalau bukan Said Usman tidak melakukan hal yang sama gitu?
Itu aja sih sebuah pertanyaan. Kalau hari ini saya Ya, sama dengan Gus Ali. baik, pemirsa pada Suka TV, memang sosok Habib Utsman satu sisi adalah diakui bagaimana keulamaannya, intelektualitasnya. Habib Utsman menghabiskan waktu belajarnya di Mekah, kemudian Hadratul Maut, kemudian di Mesir, dan juga di beberapa negara Timur Tengah, sehingga kemudian 1886 ya, kalau tidak salah itu ya. 68 ya, 1868 atau 66 ya. Beliau itu kembali ke Batavia. Oh iya. Ya. Kemudian ada Agustus 1886, Said Utsman berkomunikasi dengan Senok Horgronya. Intinya komunikasi secara intens, kemudian ada sebuah surat yang ditulis. Ini surat lagi-lagi dokumen di perpustakaan, ada di Leiden, tulisan tangan Habib Utsman dan sebagainya. Ada sebuah korespondensi yang sangat intens bagaimana Habib Utsman memberikan sebuah laporan-laporan, pikiran-pikirannya disampaikan ke Senok Horgronya, kemudian sama Senok Horgronya itu diterbitkan di koran Belanda, sehingga nama Said Utsman itu cukup harum. Pemikiran-pemikiran keislamannya tentang kehindia Belandaannya itu ya, karena dipublikasikan oleh Senok. Maka ketika itu, ketika sudah terjalin tadi Agustus 1806 ada sebuah pucuk surat yang ditulis oleh Habib Utsman. Jadi tulisannya seperti ini: untuk alasan-alasan ini kami memohon sebuah jabatan kepada para penguasa negara Belanda, karena saya memiliki reputasi dan sikap yang baik ini. Ini juga akan menguntungkan bagi masyarakat Hindia Belanda, ini bagi masyarakat ini titik-titik, dan Anda adalah mediator saya dalam hal ini. Disinilah bagaimana Senok Horgronya memperjuangkan Habib Utsman kepada Gubernur Hindia Belanda waktu itu agar Said Utsman menjadi asisten Senok Horgronya. Inilah kisah, sekelumit kisah dari Habib Utsman. Beliau adalah mufti Batavia, memiliki kepintaran, keulamaan, dan memiliki percetakan, sehingga penyebaran waktu itu, ajaran-ajaran Islam pun bisa dinikmati oleh masyarakat Batavia waktu itu. Terlepas dari pro kontra, itulah sosok Habib Utsman. Terserah bagaimana pemirsa menyikapinya. Dan seringkali banyak orang salah paham dengan saya. Saya itu masih sering kirim Fatihah buat beliau. Karena apa? Saya berbicara keras sesuai dengan data agar kita tidak terkecoh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena kitab ini pun pernah dibahas oleh seorang Habib jauh dari isinya. Maka saya harus berkata sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya baca, kemudian juga kontekstual pada masa itu. Jadi bukan berarti saya yang mengkritisi Habib Utsman di satu sisi tidak pernah kirim Fatihah gitu loh. Oh iya, oke, baik. Artinya di satu sisi saya makanya ya Allah firlahu warhamhu wa'fu anhu lah. Tetap saya sebagai muslim, tetapi dalam konteks perjuangan itu kita harus tegak lurus sebagaimana data-data yang ada. Tetapi semua orang termasuk Kiai Kiki tentu memiliki interpretasi sendiri, silahkan. Hanya saja kita lihat kalau saya berdiri di sini sebagai orang Indonesia yang kakek-kakek saya adalah berjuang melawan Belanda. Kalau Kiai Kiki mengatakan itu konteksnya hari ini, bagaimana konteks pada masa lalu, dan sebagaimana Kiai Kiki tadi mengatakan harus holistik, ya jangan hanya melihat Batavia. Palembang juga memiliki mufti, tapi tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Utsman. Kemudian kalau bicara penyebaran dan adanya majelis-majelis, ya di Jawa Timur tidak sedikit. Iya. Tidak sedikit. Artinya dalam masa-masa peperangan itu, majelis bahkan pondok pesantren dan madrasah-madrasah berjalan. Artinya tidak harus ada orang yang kooperatif gitu loh. Dan saya ulangi lagi, istilah kooperatif ini sebenarnya muncul itu ketika sudah Sumpah Pemuda ya, pada masa itu ya belum ada istilah kooperatif. Artinya kalau apa yang dilakukan oleh Habib Utsman ini sebagai langkah kooperatif ya, otomatis ya hanya beliau. Faktanya di luar daerah enggak kok. Artinya tidak ada orang yang berlaku sebagai apa.
orang ulama ya, seorang ulama, kan Habib konteksnya ulama. Taruhlah di Jawa Timur, apakah ada seorang ulama yang seperti Habib Usman menjadi bagian dari pemerintahan Belanda, bahkan menjadi pegawai, kan Habib Usman ini kan pegawai kantor voor Inlanziken. Dan faktanya pengajian berjalan, pondok berjalan. Ya, oke. Lantas di mana korelasinya dengan kooperatif itu tadi? Ya, ini adalah kalau bicara perang, semuanya perang. Ya, ini sebuah ini Gus Ali lihat posisi sejarahnya dong. Ini pilihan politik dan mungkin Habib Usman, bukan mungkin, Habib Usman memilih itu sebagai jalur hidupnya, jalan hidupnya. Ya, Kiai Kiki. Ya, sebentar. Ini ada hal yang perlu ini yang perlu disampaikan juga ke Gus Ali bahwa 1912 lahir Muhammadiyah. Kiai Haji Dahlan mendirikan Quick School. Atas tujuan apa? Ketika itu semua ormas berdiri itu harus memiliki ADRT disahkan oleh Belanda 1912 loh. Said Usman wafat 1914. Sudah kooperatif Kiai Haji Dahlan itu. Budi Utomo juga kooperatif. Itu era kooperatif. Kenapa harus dilihat Said Usman aja? Ketika Said Usman jadi mufti, itu Muhammadiyah sudah berdiri 1912. Budi Utomo sebelumnya semuanya bergerak pada kooperatif ketika itu karena sadar pemerintah Hindia Belanda itu yang sah ketika itu. Semua yang mendirikan organisasi harus punya izin dari pemerintah Hindia Belanda. Itu loh Gus Ali, lihatnya seperti itu. Jangan itu di mana tuh? Muhammadiyah di Jakarta, bukan di Batavia. Berdiri atas apa? ADRT disahkan oleh Belanda. Kiai Haji Dahlan mendirikan Quick School, bukan pesantren. Quick School apa bahasanya? Guru agama. Sekolah guru. Quick School, sekolah guru. Bahasa Belanda. Modern. Pakai sistem Belanda. Itu apa? Kooperatif. Jadi lihatnya jangan cuma Said Usman aja. Nggak fair kita. Sekolah Stovia. Di mana banyak pejuang-pejuang kita belajar. Di Stovia. Stovia tahun berapa itu? Itu Said Usman wafat juga udah ada Stovia. Jadi kooperatif itu bukan hanya Said Usman. Maka saya bilang holistik melihatnya itu loh Gus Ali. Terima kasih. Oke, baik. Ya, begini Pak Kiai ya, istilah kooperatif yang saya katakan tadi, kalau itu dikaitkan kepada Habib Usman menurut saya tidak tepat. Sebab kooperatif kalau dilakukan oleh sejumlah organisasi yang tadi, itu kan mereka jelas tidak melakukan tindakan-tindakan yang membela Belanda sampai pada akhirnya membuat kaum pribumi sendiri tertindas. Karena bukan mufti itu hanya gampang sekali jawabannya. Gerakan kooperatif itu akhirnya melahirkan cita-cita untuk kemerdekaan. Sementara Habib Usman selain menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, bahkan menulis buku ini yang jelek-jelekin kayak kita lah gampangannya begitu, sampai akhir hayat beliau apakah ada pernyataan bahwa Gus Ali siap untuk menjadi orang Indonesia, untuk mendukung perjuangan para kiai kan begitu. Bumi Putra. Ya, tadi saya sudah jelaskan Gus Ali. Ya, Said Usman bin Yahya punya murid Guru Marzuki Muara. Guru Marzuki punya pesantren. Pesantren itu bisa berdiri karena kedekatan gurunya terhadap Hindia Belanda sebagai mufti Betawi. Dan pesantren ini lahir ulama Betawi, di antaranya pahlawan nasional Kiai Nur Ali, sehingga Bekasi. Nah, itu jelas bahwa ada korelasi mata rantai ke sana keilmuannya. Maka saya bilang lihat Said Usman dan saat keilmuan. Apa yang kemudian diturunkan murid-murid pahlawan nasional. Itu loh. Itu yang tapi mau dilihat. Apakah Kiai Nur Ali hanya berguru sama Habib Usman? Kan tidak. Banyak orang Betawi yang berguru pada Guru Marzuki, bukan Usman Guru Marzukinya. Itu kan macam keilmuan, sanad keilmuan. Sanad keilmuan kan saya bilang. Sanadnya kemana? Ya, oke. Ya. Iya, itu baik. Konteks sanadnya. Jadi kalau bicara pernah berguru iya, tapi kan guru beliau yang disebut tadi itu Kiai Marzuki ya, Kiai Marzuki Muara, Cipinang Muara, kemudian Kiai Nur Ali itu Bekasi, ya saya sering ziarah ke sana. Guru-guru beliau bukan hanya Habib Usman. Apakah hanya Habib Usman? Kan tidak. Maka Kiai juga harus melihat secara objektif juga. Jangan-jangan yang meniti sejarah perjuangannya itu dari kiai-kiai yang lain kan begitu.
Iya, iya. Nah, Oke. itu namanya menghilangkan sanad namanya Gus Ali. Loh, Nggak bukan. jangan Kiai simplifikasi yang begitu menghilangkan sanad. dong. Kenapa Kiai tidak menyebut kiai-kiai yang Nah, lain? ya kan Kenapa bisa Kiai sanad hanya keilmuan. menyebut Habib Usman? Ya, konteksnya kesan keilmuan. Saya tanya konteksnya Iya. keilmuan. Habib Usman itu wafat 1914, belum ada namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Bukan. 1928. Ya, baik. Begini, kalau yang tadi Sumpah Pemuda itu mungkin Kiai kurang nyimak juga ya. Munculnya peristilahan kooperatif, bukan langkah kooperatif. Mohon dipisah dua istilah itu. Ya, ya, baik. Itu kan perspektif kita. Ya. Oke. Ya, baik. Pemirsa pada saat ini seperti digarisbawahi, memang sosok Habib Usman ini tercapture sebetulnya ini di buku ini. Ada buku karangan Nico J. Kaptein, Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia Belanda. Ini biografi Said Usman, 1822-1914. Memang banyak karya yang diterbitkan oleh Said Usman. Puncak karir Said Usman adalah menjadi pegawai pemerintahan Belanda dan bekerja sama dengan Sunokhor Gronye. Di sisi lain, Habib Usman pun memiliki banyak karya buku, sekitar 190 buku, salah satunya buku ini. Dan yang fenomenal sebetulnya Gus, karya Said Usman adalah tentang buklet haji. Jadi buklet haji itu menjadi banyak dipakai oleh yang akan melakukan haji, jamaah haji, karena tidak hanya tata cara berhaji dan sebagainya, tetapi di situ disisipkan bagaimana arah kiblat ketika sholat di Singapura, kemudian di kapal dan sebagainya. Itu salah satu manfaat yang dibuat oleh Habib Usman. Ya, pemirsa pada Suara TV, terlepas dari pro kontra dan tentu sisi positif dan sisi negatif yang ditinggalkan oleh Said Usman adalah menjadi interpretasi kita masing-masing. Sekali lagi, ini adalah interpretasi, tetapi sejarah mencatat memang sampai akhir hayatnya memang wafatnya di rumah sakit. Habib Usman di sini ditemani oleh salah satu dokter kawan dokternya bangsa Belanda sampai akhir hayatnya di situ. Ya, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Terima kasih Gus Ali, makasih ilmunya. Ya, terima kasih para netizen, terima kasih Kiai Kiki. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, apa yang terjadi dalam diskusi kami dengan Kiai Kiki mohon disikapi secara bijaksana. Saya sebagai lawan diskusinya pada saat itu tiada kebencian, tiada kemarahan, hanya spontanitas. Bagaimanapun saya dengan Kiai Kiki berusaha untuk tetap mencintai negeri ini dan saling menghormati satu sama lain. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, tetapi mungkin pada diri saya ada penekanan secara khusus atas perjuangan para pahlawan, walaupun mungkin Kiai Kiki juga sama dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.